Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Nih, lihat nih kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya, takut tumpah. Suaranya asik juga seruputnya ya. Cappuccino dibuat dengan menggunakan ini. Kopinya Edun nih. Hardcore dari Java Halu Coffee. Ini dark roast. Ini sekilo. Ya jatah saya sekilo gila ya. Tapi nggak apa-apa. Mari kita mulai ya. Ntar saya taruh dulu supaya nggak berantakan sedikit ya. Sebentar, tata dulu. Jadi, aduh kok jadi masih pengen lagi ya. Sebentar. Di pagi-pagi kok dingin ya di kota Bandung ini, lagi dingin banget, nggak tahu kenapa ya. Kemarin tuh sampai katanya minus 18, bahkan di agak sedikit ke utara ya, ke Lembang ya 14 minus bukan minus 14, 14 minus 14 mah di Winnipeg ya. Hari Rabu lalu di acara Breed Offline. Breed itu tempat kita membahas buku ya, entrepreneurship, excellence dan seterusnya, itu kita membahas buku. Nah, offline itu di Bandung. Dan kita ngumpul-ngumpul, saya rasa ini kemarin tuh besar juga, 20-an ya kali ya. Jadi kita duduk baca buku. Nah, saya dan kawan-kawan tuh makan buku, diceritakan atau dibacakan oleh Mbak Dipi. Nah, ini bukunya kemarin itu adalah How to Become Famous. How to Become Famous by Cass R. Sunstein. Jadi ini cerita tentang how to become famous. Tapi ceritanya ternyata bukan how to-nya, tapi kalau saya lihat ini kemarin hasil diskusinya tuh bukan how to become famous-nya, tetapi dia bukan jurus-jurus ya, tapi yang adalah jurus ya, kalau dilakukan ya tidak bakalan, kalau tidak dilakukan ya tidak bakalan famous. Misalnya salah satunya tidak punya karya yang bagus, ya nggak akan bakalan terkenal, dan tidak dilakukan, tidak melakukan eksekusi dan seterusnya gitu ya. Gitu ya. Jadi itu adalah, ternyata sebetulnya pembahasannya itu gini. Berapa banyak sih kita kenal Einstein gitu ya? Ada berapa banyak lagi yang sebetulnya kita kenal cuma satu kan ya, tapi kan mungkin ada banyak lagi yang seperti Einstein tapi tidak terkenal gitu ya. Atau kalau di dalam bidang musik, seberapa banyak orang yang kenal grup musik, titik-titik ya. Contoh nih, kalau grup musik yang kenal apa? Saya mau nanya nih, ada yang tidak kenal The Beatles nggak? The Beatles ya, The Beatles tuh grup wah luar biasa ya. Saya kecil pun sudah ada The Beatles. Sampai sekarang pun masih tinggal 2 sih The Beatles, Paul McCartney dan Ringo ya, Ringo Starr. The Beatles kan ya. Sebetulnya selain The Beatles ada nggak ya yang terkenal lain? Pasti ada. Nah, jadi ceritanya di buku ini tuh adalah The Long Lost The Beatles ya. Jadi sebetulnya gini. Beatles itu memberikan karya musik yang luar biasa ya, karya-karya yang bawa anugerah kepada kita semua. Karya-karya mereka merupakan anugerah bagi kita semua. Kalau dicontoh itu banyak musisi-musisi yang terlahir gara-gara The Beatles, gara-gara dengerin The Beatles langsung jadi pengen musisi. Contohnya siapa? Contohnya Toto gitu ya, grup band Toto itu ada siapa gitaris? Steve Lukather gitu. Dia bilang The Beatles, saya pengen jadi The Beatles. Foo Fighters si Dave Grohl juga gara-gara The Beatles dia pengen jadi pemusik gitu. Jadi The Beatles itu menginspirasi banyak orang untuk menjadi artis musisi yang bagus-bagus mereka ya. Nah, dengan adanya The Beatles itu kan ada karya yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, bayangkan kalau ada yang lain-lain ya, The Unknown Beatles ini ya. Coba kalau ada yang lain-lain, mungkin kita mendapatkan berkah lebih banyak lagi gitu ya. Itu ceritanya kira-kira gitu. Tetapi jadi buku ini membahas tentang itu sih sebetulnya. Kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kenapa orang pengen terkenal sih ya, famous? Why would anybody want to become famous? Kenapa kita ingin menjadi terkenal? Karena biasanya terkenal itu dikaitkan dengan kesuksesan ya.
kesuksesan macam-macam, ada kesuksesan finansial, kesuksesan apa. Jadi orang terkenal itu merupakan salah satu jalan untuk mencapai kesuksesan. Padahal sebetulnya kalau menurut saya terkenal itu merupakan efek sampingan ya daripada sukses jadi terkenal. Atau terkenal dulu baru sukses, atau sukses dulu baru terkenal, nggak tahu ya. Tentu saja ada ini ya. Mohon maaf. Tentu saja ada yang terkenal tiba-tiba terus kemudian hilang gitu ya. Some kind of bubble ya. Bubble-nya pecah, udah nggak terkenal lagi. Ada yang tenar seumur hidup gitu ya. Ada yang tenarnya hanya abadi balah. Seumur hidup itu maksudnya ketika dia hidup tenar, habis itu dia meninggal udah nggak tenar. Ada yang abadi gitu. Kayak The Beatles menurut saya tenar abadi. Jimi Hendrix juga demikian ya. Tenar dia udah meninggal terkenal. Ada juga orang yang terkenal setelah dia meninggal, baru dia terkenal, karyanya itu baru ini. Oh ternyata karyanya keren. Orangnya udah meninggal gitu. Ada juga, nah itu ya tadi ya terkenal, ya kalau sekarang orang bilang viral ya. Kalau itu viral ini sebentar saya catatan saya. Kalau viral itu bagi saya ini adalah tenar sesaat ya, virality, tenar sesaat. Jadi itu kalau kacamata saya ya makanya orang pengen tenar. Tapi ada batasan antara tenar dengan tercemar menurut saya. Tercemar itu adalah tenar yang negatif ya, tenar negatif tercemar. Jadi famous, kalau yang tercemar itu mungkin infamous ya, infamous. Membuat kerusuhan, membuat hal-hal yang negatif, ya terkenal juga tapi dari negatifnya. Menurut saya janganlah ya, jangan gitu ya. Ini ya, jadi terkenal banyak, ya terkenal banyak gitu ya, terkenal. Nah, ini ternyata tidak ada resep tentang ketenaran. Jadi kalau misalnya ada dua orang ya, A dan B, dua-duanya sama-sama hebat, satu jadi tenar, satu tidak. Kenapa itu? Nggak tahu ya. Ada masalah timing, ada masalah luck, ada masalah siapa yang kenal siapa, ini kenal siapa gara-gara itu. Jadi menurut saya banyak yang ini kan luck ya, keberuntungan ya. Kalau menurut saya ya, jadi orang-orang yang sama-sama berusaha keras, tapi yang satu tenar, yang satu tidak gitu. Jadi hidup ini adalah magic ya, miracle. Balik lagi, kenapa sih orang pengen terkenal? Karena kalau dengan ketenaran, katanya kemarin dia diskusinya, dengan adanya ketenaran itu akan membawa banyak kemudahan, Pak. Oh iya benar juga, bisa jadi ya. Improve lives gitu ya. Jadi dengan ketenaran itu mungkin seseorang bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Ya salah satunya misalnya dengan tenar dia kemudian mendapatkan penghasilan yang lebih sehingga dia bisa lebih sejahtera gitu ya. Mungkin ya. Gitu ya, jadi itu apa ya. Terus apa lagi ya? Ketenaran bisa karena dia ketemu siapa gitu. Ini di bukunya juga cerita tentang Muhammad Ali beruntung karena pada suatu saat sepedanya dia dicuri. Kemudian dia ketemu polisi yang disuruh supaya sepeda kamu nggak ada yang dicuri, kamu harus belajar tinju gitu. Disuruh belajar tinju ya. Coba kalau sepedanya nggak dicuri, nggak belajar tinju, dan kemudian kita tidak mengenal Muhammad Ali ya, petinju yang paling top ya di dunia. Apa ya? Jadi tadi ya miracle. Jadi hidup ini adalah yang tadi disebut ketenaran itu kayak kita mendapat sambaran petir. Jadi tidak semua orang kena sambaran petir. Juduer sambaran petir. Pengen tenar nih, sambar petir. Maksudnya tuh ini ya hiasan, bukan sambar petir beneran. Ini enak banget kopinya. Saya sudah bisa membuat ini cappuccino di rumah. Jadi kadang-kadang kalau pergi ke coffee shop jadi nggak enak karena kopi di rumah lebih enak. lebih murah, lebih enak ya, repot dikit ya buatnya gitu. Tapi luar biasa. Jadi kalau ke tempat lain ya udah mahal bayarnya, nggak enak pula. Kalau mahal enak oke lah ya, masih bisa ya enak ya, mahal iya tapi enak sih. Udah mahal gak enak, wah itu kesel banget ya. Enak ya. Oke, ada banyak lah bukunya menarik. Kayaknya saya sendiri kan karena kemarin diceritakan hanya mendengar ya sambil makan gitu. Itu perasaan saya yang kayak gitu tuh kayak kita anak kecil ya TK gitu, bermain-main, ibu gurunya cerita, si Mbak Dibi itu kalau cerita bagus banget ya. Cerita tentang itu ya, bukunya ini udah yang keberapa saya lupa. Tiga yang saya ikuti ya, ketiga mungkin udah keempat kelima ya, saya ini ikut yang lupa ya, ketiga atau keempat yang saya ikuti. Hanya ikut satu kali, nggak ikut yang sebelum ini.
Gitu. Harus ada beberapa tragedi di belakang ketenaran seseorang ya itulah. Anyway, eh, sekarang saya pribadi sebenarnya tidak terlalu tertarik menjadi terkenal ya. Yaitu tadi sukses menjadi terkenal atau terkenal menjadi sukses, bisa nggak sukses tanpa terkenal dan seterusnya ya. Karena tanya Pak Budi kenapa tidak ingin terkenal? Karena kalau mau nakal nggak bisa. Suatu saat nih saya ini udah berapa tahun yang lalu ya, waktu zaman majalah Info Linux masih ada ya. Jadi ceritanya satu hari itu saya di Jakarta lagi nunggu travel ya. Lupa saya travelnya apa, pokoknya seingat saya di daerah Bintaro mana ya, Jakarta gitu ya. Lagi nunggu travel lah gitu. Lapar. Sambil nunggu travel belum ada, saya pinggir, wah itu di depan sana seberang jalan ada warung pinggir jalan. Lapar nih, pergilah ke warung. Teng teng teng. Pesen nasi ini ya udah sambil makan. Teng 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 gini tiba-tiba ada yang lewat bolak-balik. Ini kayaknya orang ngeliatin saya bolak-balik, rada enggak ini ya, enggak percaya gitu. Habisnya dia orang yang datang. Pak Budi ya. Saya bilang iya. Sambil iya. Iya gitu. Pak Budi yang nulis di Info Linux ya? Iya. Habis itu ngobrol dulu. Kalau sekarang Pak minta selfie ya oke, sambil makan taruh dulu ya biar keren dulu, selfie biar keren. Padahal di sini belum potan nih. Wah, di sini ada macam-macam kayak ini ya, kopi belepotan tar. Kalau itu masih nggak apa-apa ya, masih ya itu masih bearable ya, masih bisa diatasi dan saya senang-senang saja dengan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang. Tapi kan kalau mau nakal nggak bisa. Nakal gimana Pak? Ngempesin motor orang. Emang pengen ngempesin ban motor orang? Enggak sih, tapi maksudnya gitu. Gitu ya. Jadi ya maksudnya kalau lagi ini ya harus jaim. Ya enggak juga sih. Menjadi terkenal nggak harus jaim. Contoh yang nggak harus jaim itu kayak Keanu Reeves gitu kan. Nggak harus jaim dia. Dia terkenal baik juga ya. Naik motor, ikut public transport ya, transportasi umum publik juga nggak apa-apa. Kalau kita naik angkot juga nggak apa-apa gitu kan, gitu. Anyway, karena bagi saya untuk apa sih terkenal ya? Saya mungkin termasuk sesungguhnya sebagai orang yang tidak suka terkenal, duduk di pojok, ngopi, baca buku, dengar musik, ya itu ini udah bagi saya ini udah luar biasa ya. Nah, jadi tidak ingin terkenal. Untuk apa jadi terkenal bagi saya gitu. Tapi ya begitulah ya, memang karakter orang beda-beda. Nah, kenapa buat video kayak gini? Saya mau buat video kayak gini tuh juga bukan cari fame and fortune, cari ketenaran dan cari duit, bukan. Saya membuat gini itu ingin menceritakan lesson learn ya, pengalaman hidup saya, jalan hidup saya, pengetahuan saya ceritakan. Ya semoga bermanfaat lah ya. Jadi jangan keblaso atau ikut salah seperti yang saya lakukan ya kan cerita-cerita atau kepusingan yang saya lakukan itu saya juga cerita-cerita ini mungkin cerita negatifnya kurang ya saya pengalaman buruk-buruknya gitu, terus juga menambah ilmu bagi banyak orang ya, barokah mudah-mudahan gitu kan ya. Jadi itulah tujuan saya, bukan maaf, bukan pengen terkenal, makanya videonya juga kayak gini-gini aja ya, apa yang saya tampil ya kayak gini aja. Tidak didesain dengan bagus hebat gitu ya. Gitu ya. Jadi itu catatan saya dari kemarin. Sekarang saya mau meneruskan kopinya dulu ya. Selamat pagi semuanya. Yang penting sehat-sehat semuanya. Barokah ya, bisa manfaat bagi orang lain. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya mungkin terpaksa buat lagi nih. Tapi nanti agak siangan dikit ya. Ini ada banyak kesibukan yang lain dulu. Assalamualaikum.